perpustakaan sekolah ke dalam situs SiapJek. SiapJek merupakan akronim dari Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Jakarta, sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk pendaftaran dan pembinaan perpustakaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saya, Askain Prabowo, akan membacakan susunan acara pada kegiatan pada pagi ini. Di sesi pertama ada sambutan dari Bapak Ahmad Yani selaku Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan sesi kedua yaitu kegiatan inti dari virtual meeting pada pagi ini, yaitu paparan materi terkait dengan SiapJek yang akan disampaikan oleh Ibu Kori Rahmi Fauzia Ismaya selaku staf perpustakaan di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sesi ketiga, yang merupakan sesi tanya-jawab, akan dijawab oleh tim perpustakaan dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara. Untuk kegiatan pertama, yaitu sambutan Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepada Bapak Ahmad Yani, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pujian serta sanjungan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya Bapak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang terhormat yang telah bergabung di dalam acara Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara terkait dengan sosialisasi SiapJek. Kegiatan ini terselenggara tentunya karena ada partisipasi aktif dari Kepala Seksi Perpustakaan Pak Iwan, didukung oleh para narasumber pustakawan Pak Dani, didukung juga oleh tim teknis, ada Pak Aska, ada Bu Kori, dan seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, seperti tadi disinggung bahwa SiapJek adalah sebuah ikhtiar, sebuah upaya dari kita bersama untuk memastikan bahwa semua perpustakaan di Jakarta Utara khususnya dan di DKI Jakarta umumnya terdaftar. Sehingga dengan terdaftarnya perpustakaan yang kita kelola ke dalam sistem SiapJek, maka tentunya yang pertama dari sistem keterhubungan informasi akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk melakukan pembinaan. Kemudian Bapak Ibu, setelah perpustakaan kita terrecord dalam sistem SiapJek, maka langkah selanjutnya yang sangat penting adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka membangun perpustakaan sekolah kita bersama. Saya berharap nanti melalui tim Pak Iwan, Kepala Seksi Perpustakaan dan Kearsipan, sesudah sosialisasi SiapJek ini, setelah setiap sekolah terregistrasi, terikut dalam SiapJek, maka dapat dibuat program yang membangun pemberdayaan para pengelola perpustakaan. Sebagai informasi Bapak Ibu, insya Allah hari Selasa depan, 29 Maret, kita akan melakukan pelatihan pengelolaan perpustakaan, yaitu pada pembuatan katalogisasi dan klasifikasi untuk para pengelola RPtra. Nah, hal ini pun tentunya juga harus kita lakukan pada perpustakaan-perpustakaan sekolah yang hadir pada hari ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu setelah sekolahnya terregistrasi dalam aplikasi SiapJek, maka
kita akan segera membuat program-program pemberdayaan kepada Bapak Ibu. Program-program pemberdayaan ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama melalui kegiatan penguatan materi teknis melalui webinar atau mungkin melalui workshop-workshop. Dan yang kedua melalui kunjungan langsung ke perpustakaan Bapak Ibu. Nanti tim kami akan melihat bagaimana kondisi perpustakaan Bapak Ibu sehingga dapat kita bantu bersama-sama. Demikian pengantar dari saya. Selamat mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat kita membangun perpustakaan di sekolah masing-masing karena hakikatnya perpustakaan adalah jantungnya sekolah. Di perpustakaanlah anak-anak mendapatkan pengayaan dan pemberdayaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani selaku Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara atas sambutannya. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, diharapkan untuk para peserta untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan melalui kolom chat. Dia memasuki acara inti pada pagi ini. Langsung saja kita ke sesi kedua, yaitu pemaparan tentang registrasi Siapjak yang akan dibawakan oleh Ibu Kori Rahmi Fauzia Ismaya, selaku staf perpustakaan di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepada Ibu Kori, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Aska sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Bapak Ibu, dari mungkin di sini ada 80-an sekolah ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tadi yang sudah disampaikan juga oleh host dan juga Pak Yani mengenai registrasi Siapcek. Izin share screen dulu ya. Hampir nggak? Nah. Oke, tadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa kepanjangan dari kata Siapcek itu yaitu mengenai Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan. Nah, jadi memang sistem ini dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Di sini juga ada dasar hukumnya ya, yaitu dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2017 pasal 27 ayat 1, yaitu bahwa penyelenggaraan perpustakaan wajib mendaftarkan perpustakaannya ke SKPD urusan perpustakaan, yaitu kita ya sebagai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, maksud dan tujuannya itu yaitu untuk tersusunnya database perpustakaan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, di sini juga akan ada pemetaan, jadi perpustakaan di Jakarta Utara, di Jakarta tuh seperti apa gitu, mana yang belum terbina, mana yang sudah terbina, mana yang sudah bagus, mana yang memang perlu ada pengembangan atau pembinaan yang lebih lagi gitu dari kita, seperti itu. Nah, sebenarnya kita langsung saja ke teknisnya mengenai bagaimana sih cara meregistrasi Siapcek ini. Nah, di sini sebenarnya kalau kita cari di Google Siapcek Jakarta, Bapak Ibu itu sudah bisa dapat mendapatkan Siapcek paling atas websitenya, atau bisa akses juga melalui website diskursif.jakarta.go.id juga. Kemudian pilih urusan perpustakaan, nanti ada muncul Siapcek. Tapi lebih simpel lagi kalau Bapak Ibu bisa langsung aja di Google-nya ketik Siapcek Jakarta, nanti akan ada muncul Siapceknya gitu paling atas. Nanti kita ada praktek juga ya. Kemudian nanti di sini akan muncul seperti ini kalau sudah masuk websitenya ya. Muncul tulisan login seperti ini. Kemudian nanti karena Bapak Ibu belum mempunyai ID dan password, ada di pojok kirinya itu tidak punya akun,
bisa langsung klik daftar akunnya. Seperti itu. Jadi nanti langsung klik daftar akun. Nah, kemudian nanti ketika diklik daftar akunnya, akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Pilih identifikasi jenis perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, subjenisnya. Nah, nanti pilih perpustakaan, kemudian ke samping ya, jenis perpustakaan. Nah, di sini ketika kita klik jenis perpustakaan itu banyak. Ada perpustakaan umum, ada perpustakaan masyarakat, ada perpustakaan perguruan tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu, karena dari sekolah, silakan langsung aja pilih perpustakaan sekolah atau madrasah. Klik saja. Kemudian, kalau misalnya diklik perpustakaan sekolah, dia otomatis langsung akan muncul NPSN. Silakan masukkan NPSN-nya. Jadi tampilannya akan beda ya. Jadi ketika tampilan daftar akun awalnya tidak seperti ini. Awalnya itu ada disuruh memasukkan surat SK lah inilah, tapi Bapak Ibu ketika mengklik perpustakaan sekolah di sini, itu akan otomatis langsung masuk ke NPSN. Tampilannya akan sesimpel ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu hanya perlu menyiapkan NPSN-nya saja, kemudian masukkan NPSN, di enter. Nah, nanti akan muncul otomatis data sekolahnya langsung. Nanti akan muncul data sekolahnya, nanti kita ada praktek ya. Kita contohkan aja, NPSN-nya dimasukkan, kemudian nanti data perpustakaan sekolahnya muncul. Kemudian dilengkapi, setelah dilengkapi tinggal checklist, kemudian nanti disubmit. Nah, itu artinya, nah nanti di sini semua registrasi berhasil, kami telah mengirimkan email mengenai pendaftaran Anda. Nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, kemudian yang perlu ditekankan juga, tadi kan ketika kita sudah mengisi data, terutama email, nanti emailnya itu harus benar-benar ini ya, yang bisa diakses gitu, karena nanti untuk kode daftarnya itu akan dikirimkan ke email yang tadi yang sudah didaftarkan ya. Jadi perlu ditekankan email itu jangan sampai salah gitu, karena nanti kalau salah otomatis nanti kode daftarnya atau ID-nya nanti dikirimkannya ke email yang salah juga, seperti itu. Maka dari itu nanti akan muncul kode daftar. Nah, nanti tinggal tunggu validasi dari kami, tim Sudin gitu. Nanti kemudian setelah kami sudah memvalidasi, akan ada email lagi ke email yang tadi sudah didaftarkan. Nah, ini sebenarnya kalau tahapan ini untuk mengecek doang ya. Tadi kan sebelumnya di sini udah ada, ketika masuk registrasi udah ada kode daftar. Ini masih dalam tahap menunggu validasi dari kita. Bagaimana ketika misalnya Bapak Ibu penasaran, ini pendaftaran saya udah sampai mana ya? Bapak Ibu bisa ngeceknya di tahap registrasi di sini. Nah, nanti masukin kode daftar yang sudah ada di emailnya, kemudian akan muncul bahwa tahapan Bapak Ibu itu daftarnya masih pengecekan data dari kita gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk sih, kita nggak terlalu lama ngevalidasinya juga sih, kita ya, insya Allah akan langsung divalidasi gitu dari tim kita. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu ini ya kalau untuk pengecekan registrasi ini. Nah, kemudian nanti setelah kita validasi akan ada email lagi tuh ke email yang tadi sudah didaftarkan. Selamat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan kemudian akan ada pemberitahuan ID dan passwordnya. Di sini akan ada diberi ID, kemudian passwordnya. Kembali lagi ke halaman yang awal tadi ya, ketika kita masuk siap cek kan di situ ada ID login, kemudian passwordnya. Nanti Bapak Ibu tinggal login menggunakan ID dan password yang tadi sudah dikirimkan ke email Bapak Ibu tadi sebelumnya gitu. Jadi makanya itu email perlu ditekankan ya, jangan sampai salah, karena ID dan password ini akan terus digunakan Bapak Ibu ketika nanti akan mengisi data registrasi siap ceknya gitu. Nah, ini kan tadi tinggal masukin ID-nya dan password-nya dimasukkan, login. Nah, akan ada muncul tampilan seperti ini. Berandanya. Nah, yang perlu diisi oleh Bapak Ibu itu hanya bagian profilnya saja yang perlu dilengkapi di sini. Klik bagian profilnya, yang lainnya bisa diabaikan saja. Mungkin kalau untuk akreditasi untuk nantilah tahap selanjutnya mungkin ada semacam simulasi akreditasi juga dari kita gitu. Nah, ketika ngeklik profil,
nanti akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada identitas perpustakaan, ada sarana dan prasarana, organisasi, data perpustakaan terbaru, dan data perizinan legalitas. Ini dari kiri sampai ke ujung kanan ini yang perlu Bapak Ibu isi gitu di SiapCek ini, dan perlu diupdate ya, bisa diupdate. Jadi SiapCek ini datanya bisa diupdate. Jadi misalnya kalau di sini kan nanti di data perpustakaan terbaru ada jumlah buku dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak fix nanti datanya bakal segitu terus. Akan tetapi jika misalnya ada penambahan buku, itu datanya bisa Bapak Ibu update gitu setiap saat. Bisa login dengan menggunakan tadi ID dan password yang sama yang tadi sudah dikirim ke email. Kemudian istilah nih yang kosong-kosong ya, mungkin yang tadi belum sempat terisi. Ini nggak usah diisi yang ini, yang hitam-hitam ini karena udah otomatis ada. Kemudian nama perpustakaannya, jika ada NPP boleh diisi, jika belum ada boleh dikosongkan terlebih dahulu untuk NPP-nya dilewat dulu. Karena yang wajib diisi ini yang ada tanda bintangnya. Ini alamatnya, wilayahnya, kecamatan, kelurahan. Nah, untuk latitude longitude ini nanti di sebelah sini ada, sebelah kanan, itu bisa diakses melalui aplikasi timestamp. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu sedang berada di sekolah nih, buka aja timestamp-nya. Itu kan otomatis timestamp-nya ada di lokasi Bapak Ibu saat itu ya. Nah, nanti klik di setting, kemudian di non-GPS-nya. Di situ untuk latitude-nya itu yang sebelah kiri, dan juga longitude itu yang sebelah kanan. Tinggal di copy paste aja sebenarnya. Seperti itu. Kemudian nomor telepon, websitenya jika ada perpustakaan yang punya website boleh dimasukkan websitenya. Kemudian email, nah email, jadi ketika kita sudah login itu bisa diganti juga. Akan tetapi diusahakan emailnya itu mungkin email perpustakaan atau email sekolah. Kenapa? Karena nanti ketika kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan email pribadi, sedangkan nanti pengurusnya berganti, nah nanti susah lagi gitu mencari ID dan passwordnya gitu, ribet. Nah, nanti kan kalau misalnya menggunakan email perpus atau email sekolah bisa diakses oleh siapapun kan. Nah, jadi sebenarnya mempermudah aja gitu kalau pakai email sekolah sama atau enggak perpus, itu bisa walaupun nanti berganti pegawai bisa diakses oleh siapapun gitu. Kalau pribadi kan susah kontaknya gitu. Kemudian satu status kelembagaan boleh diisi misalnya milik pemerintah kan kalau sekolah. Kemudian SK pendirian perpustakaan ini boleh diisi, jika ada SK-nya diisi SK nomor berapa, jika nggak ada nggak apa-apa di skip aja. Kemudian submit. Nanti kemudian ada sarana dan prasarana di sini. Setahu saya kalau bagian sarana dan prasarana ini dia hanya mencantumkan terdapat kolom jumlah ruangan perpustakaannya segimana. Kemudian kalau organisasi ini ada nama kepala perpustakaannya siapa, kemudian stafnya siapa. Nah, kemudian geser lagi ke sebelah data perpustakaan terbaru ini. Nah, ini di sini ada tadi ya jumlah buku, kemudian ada data buku umum ada berapa, fiksi ada berapa, itu nanti di situ ada semua gitu. Dan ini yang kata saya yang tadi saya sebutkan, kalau ini bisa diupdate gitu setiap saat. Nanti kalau ada penambahan koleksi, Bapak Ibu bisa langsung mengupdate data tersebut seperti itu. Oh iya. Oke, mungkin terlalu cepat ya Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya kita ada praktek juga, jadi lebih praktis lah, maksudnya Bapak Ibu bisa langsung mempelajarinya. Nah, ntar coba praktek ya. Nah, tampil nggak? Nah, Bapak Ibu ketika tadi di Google searching tulisan SiapCek Jakarta, itu akan ada muncul di atas, klik. Nah, munculnya ini akan seperti ini. Munculnya akan tulisan login
seperti ini. Nah, kemudian nanti karena Bapak Ibu mungkin belum mempunyai ID login dan passwordnya, di sini bisa langsung klik daftar akun. Klik. Nah, setelah klik daftar akun, kan tampilannya seperti ini ya. Pasti Bapak Ibu biasanya udah shock duluan. Aduh, ini ada upload file keputusan surat-surat dan lain sebagainya. Biasanya udah pusing duluan nih Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau untuk sekolah tidak seribet itu ya. Kita langsung saja nih identifikasi. Ini klik perpus. Saya pelan-pelan ya supaya Bapak Ibu lebih paham juga. Kemudian di sini langsung klik perpustakaan sekolah. Jenis perpustakaannya karena Bapak Ibu kan berada di sekolah ya. Klik. Nah, di sini akan ada pemberitahuan silakan masukkan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Oke. Nah, tampilannya akan berkurang. Tidak ada tampilan yang tadi ada harus upload file-file dan lain sebagainya kalau untuk sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan NPSN-nya. Mungkin untuk praktek, ini juga tinggal dipilih, mungkin nanti ada dari SD, SMP, dari PAUD atau TK juga bisa. Ada mungkin yang mau saya coba NPSN-nya dari Bapak Ibu? Di ini nggak sih? Dibuka nggak sih? Dibuka aja mic-nya, mungkin ada yang mau nyobain satu sekolah, dicoba dimasukkan NPSN-nya ke sini. Halo Bu. Saya mau Dari Ibu. sekolah mana yang mau? Oh, di chat. Oke. Kita coba dari yang Ibu Desi Bekti ya. Ini sekolah ya? SD Ibu Desi Bekti. Oh, SDN Pegangsaan 2005. Oke, kita coba. Kita enter ya. Cek. Oh, aduh. Mungkin untuk Pegangsaan 05 ini udah terdaftar. Nanti coba nanti kalau ada kendala udah ya terdaftar tapi tidak tahu ID-nya, nanti bisa hubungin kita juga ya. Nanti bisa kita beritahu ID dan passwordnya. Kalau yang error, ya udah terdaftar. Yang Pegangsaan 205 udah terdaftar. Nanti untuk teknis yang udah terdaftar tapi belum tahu ID sama passwordnya bisa langsung hubungin kita. Gitu. Mungkin ada lagi yang lain, biar kita coba lagi yang lain. Coba Ibu, yang Ibu bisa nanya Bu. SDS Pantai Indah. Bu bisa nanya. Ini di Ya, atas. silakan Bu. Iya. Bu, ini kan kalau pakai HP enak ya karena ada apps-nya ini si Abjek. Tapi kalau pakai ini laptop atau saya desktop contoh gimana? yang SDS Darussalam. Bentar ya. Kita coba praktek satu sekolah dulu, nanti baru. Nah, ini ketika saya klik NPSN-nya, kemudian dia otomatis. Oh, sorry. Ya maaf, Ibu Ani. Bu Ani gimana? Iya Bu, saya Ya. cuma tanya saja. Kan Ya. ini kalau pakai, ini kan di apps ya, si Abjek ini. Kalau pakai handphone kan memang nyaman. Cuman kalau ini kan handphone pribadi gitu Bu, kalau dibuka di laptop atau di desktop karena kita urusan pekerjaan itu lebih nyaman atau nanti ada hambatan karena beberapa apps kan tidak kompatibel sama laptop gitu loh Bu, MacBook atau laptop gitu. Atau pengalaman teman-teman mungkin ada. Kalau untuk ini, jadi sebenarnya bentuknya bukan aplikasi ya Bu, bentuknya website. Jadi sebenarnya bisa diakses di HP maupun di laptop apapun gitu. Oh oke. Terima kasih. Ya, jadi bisa diakses di manapun gitu. Bukan aplikasi ya, Bapak Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, izin bertanya untuk nama pengurus, email, dan telepon itu kalau misalkan dikosongin aja dulu, boleh tidak ya? Karena tadi yang awal kalau saya lihat kalau salah dibintangin ya. Jadi kalau bisa sih diisi aja dulu, mungkin nanti untuk data selanjutnya bisa diganti sih Bu kalau udah bisa login. Jadi nggak apa-apa diisi sama yang lain dulu aja gitu. Kecuali kalau iya yang penting emailnya aja dulu bisa diakses gitu. Intinya itu. Baik, terima kasih informasinya. Iya, sama-sama. Oke. Selamat pagi Bu, mau Iya. tanya boleh? Boleh. Saya kan petugas SD dan SMP. Itu apakah harus ngisi SD dan SMP sendiri-sendiri? Gitu? Untuk perpustakaannya satu atau gimana? Satu, perpustakaannya itu satu untuk SD, SMP, dan SMA bahkan begitu Bu. Petugasnya cuma satu gitu. NPSN-nya? Beda-beda kalau itu. NPSN-nya beda-beda. SD sendiri, SMP sendiri. Mungkin kemarin juga sempat ada pertanyaan gitu ya. Kita bikin kesepakatan kalau kira-kira mungkin yang lebih banyak mengakses perpustakaannya mungkin atau SD, SMP-nya gitu. Jadi nanti coba aja dulu NPSN-nya dimasukkan salah satunya aja dulu gitu yang didaftarkan. Karena kan ini NPSN biasanya kalau ini nggak bisa double ya. Jadi kalau misalnya udah terdaftar dia nggak bisa masuk gitu. Kalau misalnya belum dia akan otomatis muncul seperti ini nih. Nanti masukin saja dulu mungkin satu karena perpustakaannya ada satu gitu. Salah satu entah SD-nya, SMP-nya gitu mungkin Bapak. Gitu. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Boleh tanya. Ya. Saya dari SMP 114 Bu. Saya sudah mendaftarkan Siapcek. Tapi waktu itu saya pakai email pribadi saya. Apakah nomornya sudah keluar Siapcek, tapi karena memakai email saya, apakah bisa diganti menjadi email sekolah gitu? Ya, tadi kan tapi udah dapat ID sama passwordnya ya? Iya sudah. Nah, ini nanti kan mau susulan untuk menyusul akreditasi relaksasi ya. Nah, saya bingung pakai emailnya saya apa emailnya sekolah gitu. Masih bingung saya. Ya, kasih. Kalau udah dapat ID sama passwordnya, silakan Ibu login saja dulu. Nah, nanti ketika sudah login tadi seperti contohnya itu emailnya bisa diganti. Kalau sudah login diganti boleh nanti jadi email sekolah. Akan tetapi email sekolahnya juga harus bisa diakses ya Bu. Nanti takutnya ada notif atau apapun nanti itu akan masuk semua ke email yang nanti akan didaftarkan. Seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Halo Mbak, mau nanya, saya yang tadi SDN Pegangsaan 205, kan NPSN saya udah terdaftar ya. Nah itu nggak tahu siapa yang daftar, kalau misalnya kita daftar ulang nggak bisa ya Mbak? Kalau kita daftar 2 kali itu nggak bisa, karena NPSN-nya akan otomatis nggak akan bisa kayak tadi ya, akan muncul NPSN error karena sudah terdaftar. Mungkin nanti ada lagi maksudnya ada tahap di mana nanti Ibu bisa tahu ID sama passwordnya dari kita. Jadi nanti mungkin bisa langsung, nanti kita akan share deh kontak person kita. Nanti bisa ditanya-tanya mungkin kalau untuk password dan ID yang sudah terdaftar ya. Ya, terima kasih Mbak. Iya. Atau nanti kita sekalian praktek aja di sini sebenarnya bisa sih. Untuk yang sudah mungkin ada di sini yang udah dicobain NPSN-nya error. Ternyata sudah terdaftar, nanti bisa langsung praktek di sini. Ada lagi yang bertanya? Ya, saya Mbak. Ya. Saya sekalian praktek, saya Dian dari SMP Darussaada. Ya, jadi saya sekalian daftar, ini udah masuk, udah NPSN udah masuk kan langsung otomatis keluar ya. Iya, betul. Yang mana kelurahan, jadi kita hanya isi nama pengurus, email, sama telepon. Iya. Kita checklist, ininya baru langsung submit ya. Iya, betul. Ya, baru tahap segitu aja dulu kan Mbak? Iya, tahap segitu, kemudian nanti kita validasi kan dari sini kalau sudah masuk. Nah, nanti
kalau sudah divalidasi akan ada email kedua, itu ID sama passwordnya. Nanti kalau udah ada email kedua mengenai ID sama passwordnya, Ibu bisa langsung login lagi, kemudian lengkapi data tadi yang ada di profilnya doang, yang ada di profilnya aja dilengkapi gitu. Ini tadi aku udah submit, terus ada penyelenggara perpustakaan, ada pilihan pemerintah sama swasta. Jadi kalau kita sekolah swasta, kita pilih sekolah swasta atau masyarakat aja atau pemerintah? Penyelenggara perpustakaan. Swasta deh. Kalau sekolahnya swasta pilih swasta. Swasta jadi kita tapi plus ke kanannya sekolah ya. Yang subjenis. Oh, yang subjenisnya ya, sekolah atau pengelola perpustakaan SMP berarti. Iya, ini. Oke. Nah, ntar aku coba submit, berhasilkah? Lagi loading. Nanti pokoknya kalau yang belum terdaftar seperti ini tampilan itu. Atau otomatis muncul datanya. Ini langsung keluar ini ya Mbak, yang daftar akun. Ini langsung kita isi. Iya, tinggal yang nama pengurusnya, emailnya, nomor HP-nya muncul seperti ini. Ya ini udah submit, terus udah loading keluar langsung daftar akun. Kita suruh isi ini identifikasi jenis perpustakaan, penyelenggara. Kita ngisi lagi kayak tadi, ada upload file juga gini di sini ada pilihannya. Ini boleh menyusun atau bagaimana Kak? Kalau biasanya kalau ngeklik sekolah itu tidak ada muncul yang upload itu, Bu. Oh enggak, tadi udah pilih sekolah. Tapi kan tadi kan udah nih. Tadi kan aku submit, ternyata pas di atasnya kan ada pilihan perpustakaan, tadi pemerintah apa swasta. Terus sebelah kanannya SMP. Terus aku langsung submit. Tapi nggak tahu deh, aku apa NPSN-nya apa harus diisi lagi? Coba diisi NPSN-nya dulu, muncul data sekolahnya nggak? Tadi udah aku submit, gimana Mbak? Kalau cara ngeceknya? Oh, berarti udah masuk kayaknya. Nanti mungkin tinggal tunggu kita validasi. Emailnya tadi sudah dimasukkan juga kan, Bu? Udah. Iya. Udah aku submit. Tapi terus keluarnya seperti ini, daftar akun lagi gitu. Ibu dari sekolah mana ya, Bu? SMP Darussadah. Darussadah. Mungkin nanti kita cek dulu ya dari tim kitanya udah masuk apa belum. Nanti sebenarnya Ibu tinggal nunggu kita validasi. Nanti ketika kita udah validasi akan ada email ke tadi email yang udah didaftarin. Dicek emailnya, nanti akan ada ID sama password. Nah, nanti kalau udah ada ID sama password, kembali ke halaman yang paling awal, itu nanti bisa dimasukkan ID sama passwordnya. Gitu. Jadi nanti mungkin nunggu validasi dulu ya dari kita SMP Darussadah ya. Iya. Ini kayak gini nih Kak nih. Jadi kalau udah disubmit, aku keluarnya seperti ini. Jadi malah ada tambahan daftar akun begini. Di mana? Nih, di profil aku deh Kak. Nah, keluarnya seperti ini. Harusnya kan katanya tinggal kita ACC kan. Kalau di submit biasanya keluarnya seperti apa? Ini kan aku baru. Udah. Udah kita validasi, Bu, silakan cek emailnya aja ya. Jadi ini keluar dulu, nanti kita pasang ini lagi ya. Keluar aja ke halaman awal aja. Ke halaman yang tadi ini login sama password. Cek dulu emailnya udah masuk atau belum untuk ID sama passwordnya. Bu, saya mau nanya. Iya, gimana Bu? Kan dari udah ada dari email ya, itu cuman ada kode daftar doang sama bawahnya email. Iya, itu kan itu di mana ya? Itu berarti udah masuk, tinggal nunggu validasi dari kita gitu. Nanti kalau udah divalidasi sama kita, akan ada masuk ke email Ibu yang tadi udah daftarin ya. Pokoknya nanti kalau udah ada tampilan muncul lagi kayak awal tadi yang pendaftaran atau misalnya muncul yang kode daftar,
Itu nanti tunggu aja validasi dari kita, nanti akan ada email kedua, itu ID sama passwordnya. Nunggu validasi dari tim Sudin dulu, gitu. Halo, Mbak. Ya, gimana Bu? Ya, maaf, kalau misalkan kita salah klik yang tadi penyelenggara itu kan ada pemerintah sama swasta dan masyarakat. Nah, kebetulan misalkan kita sekolahnya kan swasta tuh, terus kita salah pilih atau salah ngeklik, kita ngekliknya yang pemerintah itu bagaimana ya? Tapi udah masuk di submit deh. Sudah, itu bagaimana ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau udah ada ID sama passwordnya, Ibu login aja, dilengkapin datanya gitu. Nggak apa-apa. Baik. Tidak ada masalah ya? Nggak masalah. Khawatirnya bermasalah. Terima kasih, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Selama NPSN-nya ada, kebaca, itu nggak apa-apa sih kalau misalnya emang salah klik pemerintah. Ya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Izin bertanya dari SDS Lagoa YPUL. Iya, gimana Pak? Kita daftar, itu tinggal nunggu konfirmasi dari persetujuan. Tapi dari tadi sih dapat, tapi belum disetujui. Itu gimana? Oh, nunggu validasi ya. Tunggu sebentar ya, tim kita nanti akan validasi Pak. Nah, soalnya kan pengen lagi ngisi data berikutnya ya, Bu. Ya. Pokoknya nanti secepatnya kita validasi, kemudian nanti akan ada email kedua ya, ID sama passwordnya. Ya. Terima kasih lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mbak, dari ya? SMP 173. Ya. Ini ini aku cek yang ini nomor pokok sekolah nasional, aku cek, tapi ada tulisan data NPSN error. Mohon masukkan nomor ini. Berarti sekolah Ibu sudah terdaftar ya Bu? Oh, sudah terdaftar. Kalau error biasanya sudah terdaftar. Nah, nanti aku gimana? Nih coba ya saya. Ya udah, senang aja. Dari mana Bu sekolahnya? SMPN 173 Jakarta. Ya, 173. Iya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi tadi yang udah mulai sekarang registrasi, tim kita udah mulai validasi ya, silakan cek lagi emailnya. Email masing-masing udah masuk apa belum? Yang SMP 173 udah masuk ya Bu? Nah, udah kita masuk ya? Coba, bentar ya. Ada penampakan tuh. Saya mau izin sharekan dulu sebentar ya. Saya mau menjelaskan yang udah terdaftar tadi. Gimana caranya? Mana? Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kan ada beberapa sekolah yang emang tulisannya misalnya NPSN error. Tapi anaknya rajin. Nah, nanti itu berarti biasanya udah terdaftar di siap cek di sistem kami. Nah, nanti hubungin aja kita dari sekolah mana. Nanti akan kita kasih ID gitu. Nah, di sini kalau di siap ceknya Bapak Ibu bisa klik di sini lupa password. Ya, yang baru masuk udah divalidasi ya. Nah, nanti di sini ada lupa password, diklik lupa passwordnya. Nah, nanti tim kita akan ngasih ID login dari sekolah Bapak Ibu yang tadi udah terdaftar ya, dikasih. Kemudian nanti masukkan email yang sudah terdaftar juga tadi. Nanti akan kita kasih makanya, maka dari itu nanti mungkin bisa didata aja kali, atau misalnya nanti kita kasih kontak person dari Sudin kita. Maaf Bu, Ibu Bapak, sekolah kita tadi NPSN-nya sudah terdaftar, tetapi tidak tahu ID sama passwordnya. Nanti pokoknya akan kita kasih ID sama email yang terdaftarnya di sistem apa, kemudian nanti password reset. Nah, nanti akan ada ID sama password barunya gitu ke email yang ini ya. Emailnya harus sama yang terdaftar, diceknya gitu. Soalnya makanya email ini paling penting ya, karena nanti informasi apapun masuknya ke email ini yang terdaftar gitu. Nanti saya kenapa jelasin ini nanti biar takutnya ketika ada yang nanya atau yang belum terdaftar ke kita udah tahu caranya, tinggal kita kasih ID sama emailnya aja yang aktif gitu. Tinggal klik lupa password di bagian ini ya, password di sini, lupa password sini. Kalau yang NPSN-nya error gitu.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang belum paham mungkin ada atau ada kendala? Maaf Mbak, berarti aku tinggal nunggu ID login ya? Gimana Bu? Aku tinggal nunggu ID loginnya dari ini. Iya. Atau mau kita langsung kirimin cek? Izin bertanya. Nah, yang baru masuk ini silakan cek emailnya ya semuanya. Yang baru daftar hari ini itu sudah kami validasi semua. Ibu izin bertanya. Iya. Mohon maaf, saya kebetulan tadi agak yang keluar, jadi saya baru bisa bergabung. Jadi saya mohon dikasih review brief ini. Jadi saya harus melakukan apa ya dengan siap cek ini? Ibu mau bertanya, Bu? Iya. Izin bertanya, kedengaran? Kedengaran Bu. Untuk siap cek ini sebenarnya intinya Ibu nanti registrasi aja login. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan di video yang tadi mungkin sudah kita bahas akan ada di YouTube ya, nanti kita share. Oh di YouTube. Oh ya baik. Jadi saya ngerti itu, insya Allah saya bisa ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ibu izin bertanya, Bu. Iya Bu. Kalau misalkan nama pengurusnya ada 2, apakah dua-duanya dimasukin apa hanya satu aja? Salah satu aja Bu, salah satu aja. Salah satu aja ya, iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Ya Bu, saya izin bertanya Bu, pagi. Iya Bu. Iya, soalnya kan kami lagi sedang liburan mid semester ya Bu sekarang, jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu ini. Nah, kalau misalnya saya masukkan atau meregistrasi diri sekolah, minggu depan masih langsung bisa direspon lewat email ya Bu ya? Seperti biasa ya, tidak harus minggu ini kan? Oh iya, terima kasih itu saja. Ya, kapanpun bisa, dan insya Allah akan secepatnya kami validasi. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Ada lagi mungkin? Iya Bu. Tadi menindaklanjuti dari yang SDS Manta Indah, sama halnya dengan SDS Manta Indah. Ini yang penting, yang penting itu kita mengisi ya Bu ya. Maksudnya yang penting kita udah punya login itu nomor loginnya dan juga passwordnya. Seperti itu ya Bu. Iya betul. Ya, terima kasih. Iya. Tapi diusahakan ketika nanti udah punya ID dan passwordnya juga data yang ada di dalamnya profilnya diisi semua ya Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa tahu keadaan perpustakaan realnya di lapangan seperti apa gitu keadaannya. Ada jumlah bukunya berapa, jumlah buku fiksinya dan lain sebagainya. Diusahakan mengisi gitu. Silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Yang masih belum paham atau ada gangguan? Saya mau tanya Bu, ini kalau daftar submit nggak bisa? Apa tulisannya Bu? Submit nggak bisa ya Bu? Bagaimana Bu, putus-putus? Nggak bisa submit. Ini yang mohon maaf Ibu, putus-putus. Ini mau kan bisa. Mohon maaf Ibu, putus-putus suaranya, jadi kita kurang mengerti. Ibu, saya mau tanya. Iya Bu, boleh. Kalau semisal udah registrasi ini, semisal di dalam administrasi perpusnya itu belum rapi, jadi
kayak belum semisal belum pendataan bukunya kayak gitu, belum di kode-kodein satu-satu, belum didata semua gitu, berarti kan kalau semisal nanti kunjungan itu harus sudah rapi semua gitu. Oh, nggak apa-apa Bu. Yang penting data seadanya dulu aja jumlahnya. Seperti di sistem itu cuman ada jumlah ininya ada berapa, jumlah ininya ada berapa gitu. Kalau untuk pengolahannya mungkin itu nanti bisa menyusul gitu. Oh gitu. Isi aja Baik, dulu. terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Permisi, Bu Kori mau tanya. Iya. Bu, untuk data ruangan, misalnya perpustakaan itu los gitu. Itu dihitungnya satu ruangan aja ya, Bu? Maksudnya satu ruangan gitu. Jadi kan tadi ada isian data ruang perpustakaan kan? Iya. Jadi kalau misalnya perpustakaannya hanya satu ruangan, di situ ada petugas perpustakaannya, ada rak-rak, itu dihitungnya satu ruangan aja ya, Bu? Iya, satu ruangan aja. Sebenarnya yang di itu tuh kalau nggak salah luas ruangannya. Oh, luasnya aja ya? Iya, luas ruangannya itu berapa? Berapa kali berapa meter ya? Iya, betul. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Bu Kori. Iya, waalaikumsalam, Pak. Saya dari SMP Al-Heria. Baru ini nih, saya belum tahu caranya NPSN-nya supaya masuk, supaya tahu bagaimana caranya, Bu. Tadi agak kurang ini saya. Gimana? Saya udah terdaftar belum di situ gitu maksudnya. Oh, dari mana, Pak? Dari SMP Al-Heria 1, Jakarta Utara. Jadi mungkin nanti kalau mau coba, Bapak bisa search aja di Google SiapCek. Nah, nanti akan muncul dia tampilan login kan. Nah, kemudian nanti di bawahnya daftar akun. Nah, ketika klik daftar akun itu, nah, ketika klik daftar akun ini akan muncul kayak gini. Nanti Bapak silakan klik jenis perpustakaan ini, perpustakaan sekolah. Nah, nanti baru masukin NPSN-nya dicek. Itu kalau misalnya udah terdaftar, dia akan ada tulisan NPSN error. Tapi jika belum terdaftar, dia akan muncul data perpustakaan Bapak gitu. Di sini ngeceknya, di bagian daftar akun, kemudian masukin NPSN-nya. Nanti tampilan awal itu dia tidak akan seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu klik dulu jenis perpustakaannya, perpustakaan sekolah. Di sini, baru nanti tampilannya akan muncul NPSN. Seperti ini. Gitu. Ya, paham. Nah, terima kasih, Bu Kori. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Boleh mungkin sekarang Bapak Ibu sambil kita ini sambil dicoba, nanti kalau ada kendala bisa langsung nanya juga di sini gitu. Nah, materinya tadi untuk yang nanyain udah di-share di kolom chat ya. Silakan bisa langsung diakses. Bu minta daftar link lagi dong, Bu, daftar hadir. Bisa, Ibu. Data apa, Pak? Daftar hadir. Oh, daftar hadir. Oh iya, siap-siap. Nanti kita share lagi di kolom chat ya. Ya, makasih. Iya, Pak. Ada lagi yang masih belum ini. Gimana Bapak Ibu yang lainnya mungkin sudah bisa daftar ya, tadi sekitar ada sekitar 10-20 10-an sekolah mungkin tadi katanya yang udah masuk. Yang lain bisa sambil. Oke. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Ini saya buka SiapJek, kan adanya ID login. Nah, iya. Di pojok kanan bawah itu ada daftar akun. Ada nggak? Ya, daftar akun. Ya, klik daftar akunnya. Sudah? Ya, tampilannya itu kan ada pilihan jenis perpustakaan. Ya? Boleh swasta. Kemudian nanti ada pas jenisnya sekolah. Tinggal klik sekolah. Sekolah, ya. Ya, nanti akan ada muncul tulisan yang harus masukin NPSN-nya. Nah, di situ nanti masukin NPSN-nya. Ada NPSN-nya nggak ada?
sekolah, masukkan nama sekolah gitu. Masukkan dulu nama sekolahnya. Enggak. Ibu di HP ya atau di laptop? Di HP. Atau aku minta tolong lah Mbak. Mbak Kori, aku minta tolong. NPSN-nya SMP Battle. Coba kita cek ya sebentar. Oke. NPSN-nya boleh dikirim ke kolom chat. 2010. Oh, bentar. Oh iya. 2010 6476. 6476. Sudah terdaftar, Bu. Entah kita cek dulu ya ada atau enggak. Berapa? Sekolah apa, Bu? SMP Battle. SMP Battle ya. Sudah terdaftar, Bu. Jadi nanti untuk ID-nya akan kita kirimkan, nanti hubungin aja kontak kita. Nanti biar tahu ID sama password-nya ya. Oke. Karena sudah terdaftar. Jadi nanti jatuhnya kita akan kirimkan ID sama emailnya. Nanti Bu klik di bagian, bentar saya coba. Nah, nanti ketika kita udah kasih ID sama emailnya, Ibu kliknya bagian ini ya, yang login, lupa password. Ya, lupa password. Nah, nanti ID sama emailnya akan kita kasih. Nanti baru dapat email baru untuk ID sama password yang baru. Oke. Gitu. Makasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. ID itu yang nomor registrasi perpus. Saya tadi baca. ID-nya itu yang nomor registrasi perpus. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ya. Assalamualaikum Bu Kori. Ya. Tadi aku udah daftar, udah dapat ID, aku udah bisa buka. Selanjutnya kita tinggal isi ini aja kan ya, yang profil ya. Iya, yang bagian profilnya itu kan ada yang identitas perpustakaan, sarana prasarana, nggak usah, apa identitas aja? Identitas sampai semuanya diisi Bu yang bagian profil. Data perizinan. Ya. Itu kalau misalkan kita isi tapi belum semua kita submit, nanti kalau kita isi lagi masih bisa atau masih bisa, bagaimana? Masih bisa. Jadi masih bisa. Yang udah sampaikan juga, jadi sebenarnya datanya masih bisa diupdate. Nanti misalnya data pengurusnya ganti, itu sebenarnya bisa diganti Bu. Jadi nanti tinggal ganti nama pengurusnya siapa. Kemudian nanti misalnya data perpustakaannya, jumlah bukunya kan akan bertambah, misalnya ada pengadaan. Nanti itu bisa diupdate, jumlah buku tahun ini ada sekian, itu sebenarnya data semua yang ada di situ bisa diupdate semua dengan menggunakan ID dan password. Jadi itu ID sama passwordnya jangan sampai lupa ada di email. Makanya emailnya harus yang bisa diakses oleh siapapun ya, karena nanti kalau email pribadi kan kontaknya misalnya nanti pindah, kontaknya susah kan, nanti hilang lagi ID sama password gitu. Yang penting ya, Bapak Ibu tahu ID sama password. Iya. Udah, berarti tugas kita hanya isi yang profil aja ya Kak. Iya. Cuman kalau misalkan ini nggak harus hari ini kan selesai kan, karena pasti banyak nih. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting dicicil aja mungkin ya Bu. Yang penting diisi aja. Karena biar kita tahu aja gitu, oh data perpustakaan yang ada di sekolah ini ada sekian buku gitu. Tapi nggak harus hari ini diisi. Nggak apa-apa. Kori boleh usul. Ini kan kita pelatihan. Kan Zoom, maksud aku biar kita bisa nanya-nanya, bisa sharing, boleh nggak dibuatkan satu grup, jadi buat kita sharing nanti ke depannya gitu. Oh boleh. Udah. Nanti kita usahakan untuk membuat grup untuk siap cek ini ya, mungkin nanti biar bisa tanya-tanya di situ. Iya. Makasih ya Bu Kori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi.
Maaf nih Bu, saya mau nanya juga nih. Ya. NPSN saya udah terdaftar belum ya? Soalnya masih agak ragu saya nih. Berapa Pak NPSN? 2010. Bentar ya Pak. Ya. 20, ya, lanjut. 6461. Belum Pak. Al-Khairia ya? Ya Al-Khairia. Belum Pak. Belum. Iya, jadi nanti bisa tolong diisi ya di bagian daftar akun. Ininya siap cek aja itunya ya, langsung ya. Iya. Iya di Google-nya siap cek aja, nanti akan muncul login, kemudian Bapak klik daftar akun. Terima kasih Bu. Iya Pak. Gini mungkin kita udah buat grup sih, nanti kita share aja ininya kali ya, linknya ke Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu untuk yang mungkin tadi udah daftar, alhamdulillah. Nah untuk yang belum, nah nanti kita bisa bantu validasi dengan mengisi Google Form yang ada di kolom chat nanti. Jadi nanti bisa kita registrasiin, tapi nanti untuk ketika sudah dapat ID sama passwordnya, pengisian datanya boleh oleh masing-masing sekolah ya. Mohon maaf Ibu, mau tanya nih. Jadi nanti kita share Google Form. Silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar tadi, yang belum registrasi, bisa isi Google Form-nya. Nanti bisa kita registrasiin. Nah, ini udah kita share. Kita bantu registrasi. Tapi yang perlu ditekankan di sini emailnya harus benar-benar yang bisa diakses. Jadi nanti ID sama passwordnya akan dikirimkan ke email yang akan kita daftarkan ini. Gitu. Mohon maaf Ibu, mau tanya nih untuk SMP Yapensori. SMP Yapensori nomor MPSN-nya 20106709 sudah masuk? Udah ada Pak, udah terdaftar. Ya, baik. Udah terdaftar. Iya. Kemudian ini rapat sampai jam berapa ini meeting nih? Kalau secepatnya ini, nah kita udah ada grupnya ya, silakan diklik. Jika nanti udah paham semua sih Pak, kita juga cepatnya selesai. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Ini yang saya itu masalah katalogisasi ya, katalog. Pembuatan kartu katalog dengan klasifikasi. Jadi menggunakan itu ya. Untuk, kalau nomor buku itu. Untuk hari ini kita membahasnya fokusnya ke sistem siapcek ini sih Pak. Jadi registrasi pendataan perpustakaan di Jakarta Utara. Iya. Baik, terima kasih. Iya Pak. Nah silakan Bapak Ibu bagi yang mau join grup WhatsApp-nya bisa tanya-tanya di situ. Tadi yang misalnya udah terdaftar tapi tidak tahu ID-nya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Ibu Kori, saya dari SMP Tanjung Priuk ingin bertanya Bu, apakah SMP Tanjung Priuk sudah terdaftar Bu? Tadi saya sudah buka link jacknya tapi belum bisa. Mohon dibantuannya Ibu. NPSN sekolah kita 6684. SMP Tanjung Priuk, apakah sudah aktif Bu? Terima kasih Bu Kori, mohon bantuannya. Ya belum ada. Mungkin kalau belum ada ya Bu. Nah nanti kalau misalnya ada kendala pengisiannya bisa langsung isi Google Form yang tadi udah dikirimkan oleh kita ya. Jadi nanti kita bantu registrasiin ya
Pokoknya Bapak Ibu yang belum daftar hari ini bisa langsung isi Google Form-nya, nanti bisa kita registrasikan. Ada yang sudah dikirim oleh Pak Aska. Iya Pak, Bu, sama-sama. Sudah dikirim oleh Pak Aska ya untuk yang formnya. Nanti kita bantu registrasiin. Emailnya jangan sampai salah, karena nanti ID dan passwordnya akan dikirimkan ke email tersebut. Jangan sampai diperiksa lagi gitu ketika input emailnya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Ibu. Salam. Silakan sambil ini acara bisa langsung, takut mungkin untuk chat yang Google Form-nya hilang, langsung grup Mas gabung ke grup dulu aja. Nanti kita share lagi di situ untuk materinya, kemudian untuk form pendaftaran registrasinya. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, akan kita serahkan ke MC. Langsung saja, sudah dulu ya. Silakan, sekian mungkin pematerian mengenai SIAPJEK yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Poli atas pemaparan dari materi registrasi SIAPJEK. Sebenarnya selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah tanya jawab yang tadi telah dilakukan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya tidak ada, mohon diperhatikan. Ada kolom chat, terdapat beberapa link. Terdapat beberapa link seperti link WhatsApp untuk grup SIAPJEK. Di situ juga terdapat link Google Form ya, apabila memerlukan bantuan untuk registrasi SIAPJEK. Mohon disimak ya Ibu-Ibu untuk dapat mempermudah registrasi di SIAPJEK. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Helen Mayasari. Apabila ada 3 jenjang, yaitu SD, SMP, SMA, namun perpustakaannya hanya 1, mungkin bisa dijawab oleh pustakawan Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Aska. Bapak Ibu, saya ingin coba menjelaskan untuk registrasi SIAPJEK ini merupakan suatu upaya dalam rangka memetakan perpustakaan khususnya di Jakarta Utara. Nah, dasar dari pemetaan ini berdasarkan pengelompokan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Nah, untuk perpustakaan sekolah itu juga dibagi dalam beberapa kategori, yaitu perpustakaan SD,
SMP, SMA. Nah, karena itu untuk penjenjangan perpustakaan harus disesuaikan dengan kategorinya. Jadi ada jenis perpustakaan SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau dalam satu yayasan biasanya ada perpustakaan SD, SMP, dan SMA. Maka perpustakaannya juga digolongkan berdasarkan kategori masing-masing. Jadi, kalaupun pengurusnya ada satu, itu harus didaftarkan berdasarkan kategorinya. Demikian Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Berarti tetap didaftarkan semua ya Pak? Ya, sesuai betul. dengan jenjangnya ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Dani. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, maka kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum gabung grup mungkin bisa masuk ke grupnya ya, udah ada linknya di kolom chat. Jadi nanti kalau ada kendala atau apapun bisa langsung ditanyakan di grupnya. Terutama yang tadinya yang udah terdaftar akan tetapi tidak tahu ID sama passwordnya bisa langsung masuk ke grup aja, ditanyain di grup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kori. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Iya Bu. Mbak Kori. Terima kasih. Selamat siang. Mbak Kori masih bisa bertanya? Iya. Silakan Bu. NPP dari Perpusnas itu apa? Nomor pokok perpustakaan Bu. Yang di email atau bagaimana? Bukan Bu, kalau nomor pokok perpustakaan, Ibu mendaftarnya langsung ke Perpustakaan Nasional Bu. Oh, oke. Baik, terima kasih. Iya. Dikosongin aja Bu kalau ada pertanyaan untuk NPP Bu. Ya, pusing ya.